Mangan tempe rasane koyo mangan lawu sate. Ya, tempe. Siapa di sini yang tidak mengenal tempe? Tempe merupakan salah satu sumber protein nabati yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia hampir di semua kalangan. Rasanya yang khas, enak, murah, mudah diolah dan bergizi tentunya, menempatkan tempe sebagai salah satu produk lokal namun berkualitas internasional. Pada tahun 2021, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mendaftarkan tempe sebagai salah satu warisan budaya tak benda di UNESCO. Konsumsi tempe di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik Nasional melaporkan selama 3 tahun terakhir, tingkat konsumsi tempe per kapita per minggu selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, konsumsi tempe per kapita per minggu mencapai 0,295 kg. Hal ini menguatkan tempe menjadi salah satu jenis usaha masyarakat yang menunjang perekonomian nasional dan pastinya berkelanjutan. Akan tetapi, proses produksi tempe secara konvensional masih terdapat kendala yang berupa waktu fermentasi yang relatif lama serta sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban udara. Selain itu, kualitas air yang digunakan pada saat pengolahan dan juga pada saat perendaman sangat berpengaruh terhadap kualitas tempe yang dihasilkan. Fluktuasi suhu dan kelembaban ruangan yang tidak pasti menyebabkan proses fermentasi berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, fokus penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan efisiensi waktu fermentasi tempe melalui pengendalian suhu dan kelembaban ruang inkubasi serta penggunaan jenis air perendaman yang berbeda. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa penelitian yang kami laksanakan adalah penelitian eksperimen, di mana proses fermentasi dilakukan dalam 2 tahap. Tahap 1 berupa proses perendaman dengan menggunakan jenis air yang berbeda, dan tahap 2 yaitu fermentasi dengan menggunakan jenis ruangan yang berbeda. Pada fermentasi tahap 1 atau perendaman dilakukan untuk memberikan suasana asam yang baik bagi pertumbuhan rhizopus. Pada proses fermentasi tahap 1 ini, air yang digunakan ada 2 jenis, yaitu air sumur dan air dari PDAM. Kedelai yang sudah melalui proses perendaman atau fermentasi tahap 1 selanjutnya dilakukan proses pengolahan. Nah, pada saat proses pengolahan juga menggunakan air yang sudah ditentukan. Kedelai yang sudah diolah kemudian diberikan ragi yang selanjutnya akan masuk pada proses fermentasi tahap 2. Pada proses fermentasi tahap 2, inkubasi dilakukan pada 2 jenis ruangan yang berbeda. Ruangan pertama yaitu dalam inkubator dengan suhu dan kelembaban yang dikendalikan. Dalam ruang inkubator ini, suhu disetting pada kisaran 34 sampai 35 derajat Celcius, sedangkan kelembaban diatur dalam kisaran 69 sampai 70%. Sebaliknya, jenis ruangan yang kedua yaitu ruangan yang tidak dikendalikan, atau dengan kata lain, pada ruangan ini
seperti yang biasa dilakukan oleh para produsen tempe atau kita sebut dengan inkubasi dengan metode konvensional. Pada fermentasi tahap 2 ini dilakukan pengamatan visual secara periodik, yaitu sampai tempe tertutup jamur secara sempurna. Pengendalian suhu dan kelembaban ruangan dalam inkubator diatur dengan metode histerisis. Sumber panas dalam inkubator berasal dari nyala lampu pijar, sedangkan kelembaban ruangan berasal dari air yang dikabutkan dengan menggunakan mesin mist maker. Dengan metode histerisis ini, nyala lampu serta kelembaban dari pengembunan bisa dikendalikan sesuai dengan set point yang telah ditentukan. Lampu dan mist maker akan menyala secara otomatis. Metode histerisis mengatur frekuensi pensakaran relay sesuai dengan set point pada batas bawah dan atas yang diberikan. Pada inkubator ini terdapat 3 buah relay yang dikendalikan, yaitu relay 1 untuk pengaturan lampu pijar, relay 2 untuk pengaturan mist maker, dan relay 3 untuk pengaturan kipas. Baik teman-teman, kita akan melihat spesifikasi dari inkubator tempe yang digunakan. Inkubator tempe ini memiliki panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 50 cm. Inkubator tempe ini dilengkapi dengan 12 lampu pijar berdaya 5 watt sebagai sumber panas yang menjaga suhu di dalam inkubator agar tetap pada set pointnya, yaitu 34 sampai 35 derajat Celcius. Sedangkan untuk menjaga kelembaban pada rentang 69 sampai 70% digunakan mist maker untuk menghasilkan kabutnya. Secara keseluruhan, sistem ini dikendalikan melalui sebuah microcontroller Arduino Mega 2560 yang menerima data pembacaan suhu dan kelembaban dari sensor DHT11. Baik teman-teman, kita akan melihat performa dari inkubator tempe yang digunakan. Hasil pengukuran suhu dan kelembaban di dalam ruang inkubator selama proses fermentasi berlangsung, yaitu 29 jam, dapat dilihat pada grafik ini. Berdasarkan grafik ini, didapatkan rata-rata suhu yang terukur yaitu 35,17 derajat Celcius dengan rentang pengukuran batas atas dan batas bawah pada kurva histerisis sebesar 1,3 derajat Celcius. Sementara untuk rata-rata kelembaban yang terukur yaitu 66,18% dengan rentang pengukuran batas atas dan batas bawah pada kurva histerisis sebesar 8,1%. Lalu, bagaimana pengaruh perbedaan jenis air dan kondisi suhu serta kelembaban ruang fermentasi yang berbeda terhadap tempe yang dihasilkan? Fermentasi selama 29 jam di dalam inkubator telah mampu menghasilkan tempe dengan visual penutupan jamur tempe yang sempurna, berwarna putih, tekstur padat, dan aroma yang segar. Selain itu, berdasarkan pengukuran total plat count per kapang yang dihasilkan jauh lebih besar dibanding pada ruang konvensional. Penggunaan inkubator dengan suhu dan kelembaban yang terkendali terbukti mampu mengefisienkan waktu fermentasi tempe sebanyak 39,5% dibandingkan metode konvensional yang mencapai
48-60 jam. Pada penelitian ini, jenis air tidak berpengaruh terhadap kecepatan fermentasi, tetapi mungkin berpengaruh terhadap citra mutu yang dihasilkan yang dapat dikaji pada penelitian selanjutnya. Sampai jumpa.